YouTube ini Anda bisa masuk ke 851 7772 4545. Tema kita hari ini cukup ekstrim ya. Saya langsung menunjuk ke satu suku di Indonesia, yaitu suku Batak, korban genosida dari syariat Islam yang ingin ditegakkan di Sumatera. Dan ini luar biasa sekali, karena nanti kalau Anda lihat kemarin informasinya baru sekelumit ya. Hari ini saya mencoba mengumpulkan banyak informasi, dan nampaknya ini ada banyak sekali teman-teman, saudara-saudara dari suku Batak yang masuk, nanti boleh menambahkan ya, boleh cerita. Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang ditutup atau diceritakan tetapi dibelokkan ketika kita sekolah dulu, termasuk waktu saya sekolah dulu ya. Nah, hari ini ada informasi begitu rupa, begitu terbuka, dan begitu akurat, sehingga kita bisa kita buka. Harusnya ini sudah saatnya ya Indonesia untuk jujur kepada dirinya sendiri, sudah saatnya Indonesia untuk belajar menerima kenyataan. Kemarin saya sudah kasih tahu ya, dasar-dasarnya mengapa kita harus berdamai dengan masa lalu kita sekalipun memang buruk. Sebab kalau kita mau membangun masa depan kita, masa lalu kita harus kita bereskan. Bukan berarti kita harus sempurna terus kemudian memperbaiki semuanya, bukan. Tetapi kita harus terima dulu kondisinya, kita jelek, kita baik, kita yang pernah sukses jangan terperangkap dengan sukses, yang pernah mengalami hal yang buruk jangan terperangkap di dalam masa lalu keburukan itu. Tetapi kita terima, kita sadari yang sukses kita sadari itu masa lalu, yang buruk pun sadari bahwa itu masa lalu, dan kita berdamai dengan itu, maka kita akan bisa bereskan masa depan, tata masa depan kita dengan benar. Ya, kalau Anda lihat kemarin menarik sekali ya, nanti sebentar saya tampilkan juga ya di sini. Menarik sekali bahwa ketika negara-negara kolonial yang dianggap sebagai kolonialisme, negara-negara imperial ini melakukan permohonan maaf kepada dunia atas tindakan mereka. Bahkan beberapa ada yang berani memberikan kompensasinya seperti Jepang dan Belanda misalnya ya, dan banyak memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi bekas negara yang mereka jajah. Bukan berarti mereka merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, tapi mereka menyesal. Karena di zaman itu semua terjadi hal-hal perang, pembunuhan, itu semua terjadi. Enggak dibunuh ya dibunuh, enggak memerangi ya diperangi, enggak menjajah ya dijajah. Zaman itu kacau sekali. Namun mereka tahu itu hal-hal itu adalah tidak baik. Dan untuk mereka bisa menata hari yang baik untuk anak-anaknya, mereka harus mengakui kesalahan mereka terlebih dahulu. Sekalipun bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Nah, luar biasa sekali hari ini kita mau belajar, kemarin ya, kita juga belajar bagaimana sejarah-sejarah itu dibelokkan, sejarah-sejarah itu dibelokkan sedemikian rupa sehingga kita nggak mendapatkan apa-apa. Ya, kita nggak mendapatkan hal-hal yang berarti. Akhirnya kita menipu diri kita sendiri, dan akhirnya selalu double minority yang menjadi korban. Dan kalau diingat-ingat kemarin saya tunjukkan fotonya ya, bedanya Aseng sama pribumi. Aseng itu kita nih, Cina Kristen. Pribumi itu Anies Baswedan, nah itu pribumi, nah itu kan kacau. Habib Rizik, nah itu pribumi. Habib Bahar, pribumi. Lim Swee King, oh Aseng. Rudi Hartono, Aseng. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kemudian gugat kepada Indonesia. Artinya Indonesia keseluruhan, bukan cuma pemerintah. Makanya dari kemarin saya bilang, nggak bisa kalian mengandalkan Jokowi. Jokowi siapa? Jokowi hanya seorang politikus. Kita mengandalkan diri kita sendiri, yaitu dengan mengubah kehidupan kita. Lalu beberapa teman menyangkanya, oh ini radikal ini, oh ini makar ini. Oh enggak, kekristenan tidak pernah mengajarkan mengangkat senjata, mengangkat menodongkan pistol kepada orang. Kalau Anda bisa temukan satu orang saja di Indonesia yang dikristenkan karena ditodong kepalanya dengan pistol oleh kompeni Belanda. Saya kasih hadiah kepada Anda. Nggak ada. Nggak bisa. Ada tuh isu-isu, gosip-gosip ya. Siapa dituduh dipaksa untuk menjadi Kristen, apa segala. Nggak ada. Tengku Johan Pahlawan, nggak ada. Nggak ada. Itu semua karena kalian meminta sendiri barter politik. Dan pada kenyataannya sultan-sultan di Jawa pun tetap Islam. Sampai dengan hari ini.
Ya bahkan bukan Islam kali ya, itu Islam nggak jelas juga tuh si Hamengkubuwono itu. Islamnya Islam apa tuh, masih nyembah Roro Kidul segala macam kan. Nah, pada kenyataannya banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi karena penipuan sejarah di masa lalu. Nah, tema kita hari ini adalah genosida ya, genosida di tanah Batak. Ya, kita mau cek dulu sebentar. Saya tadi mau lihat ini. Oke, cek dulu. Saya share screen ya. Nanti teman-teman boleh menambahkan, boleh mengkoreksi ya. Kalau Anda yang tidak setuju, boleh koreksi ya. Karena sejarah itu punya berbagai macam perspektif. Dan itu kita harus mengakuinya. Nah, oke. Sebentar. Sambil menunggu Pak Ya. Paul, saya ucapkan selamat datang Brigadir Jenderal Wah, Yunias Tobing. mana ini? Haleluya. Shalom, Pak Yunias. Shalom. Brigadir Ya. Jenderal Pak Yunias. Oh, sebentar. Ini nampaknya harus Itu orang di-unmute Batak dulu. asli. Oke, luar biasa. Iya betul Pak. Dia Oke, bintang nanti 2, semua. pensiunan Ya. tahun lalu. Oke, kita share screen sekarang. Saya share screen dulu. Saya bikin ringkasannya yang kemarin. Ya. Dalam. Ya, saya bikin ringkasan yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Jadi kita lihat bahwa ternyata di zaman masa lalu kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu ada menundukkan diri di bawah Turki Ottoman. Ya, dan itu sudah dituliskan oleh banyak sekali sejarawan-sejarawan, dan ini salah satunya dari Tribun. Selain dari Wikipedia, dari Tribun, dari mana ya, kemarin sudah saya tunjukkan buku sejarahnya juga, bahwa mereka semua ada di bawah menundukkan diri ke bawah kekhalifahan Turki. Sementara ketika Nusantara, raja-raja ini, rakyat ini berjuang, berperang sesama mereka sendiri, baik melawan sesama mereka sendiri maupun melawan Portugis dan Belanda, si Turki Ottoman ini nggak hadir sama sekali, nggak nongol, ya. Nah, lucu sekali ya, dan hal-hal ini kemudian Anda tidak menyadarinya, Anda tidak mengerti, dan Anda sampai hari ini sebagian orang-orang pengikutnya Anies Baswedan masih sembah-sembah, masih kagum-kagum sama Erdogan, ya. Padahal Erdogan itu tidak disukai ya, baik sama rakyatnya sendiri. 2 juta rakyatnya itu mengungsi di sini, dan 2 juta yang lain ada di penjara. Dipenjarakan bukan karena kriminal, tetapi karena politik ya. Dan itu terjadi. Dan sekarang Anda masih mengagumi Erdogan, masih mengagumi Turki. Itu terserah Anda kalau itu. Kalau Anda terlahir dengan banyak sekali cerita-cerita yang salah, itu namanya nasib. Tapi kalau Anda sudah besar dan Anda tidak mau belajar dan mencari informasi, menggali informasi, itu namanya sial. Sehingga Anda hidup di dalam kebodohan, di dalam dusta. Nah, kita kadang lihat ya bagaimana Jerman dan negara-negara barat melakukan rekonsiliasi. Dia bilang, sorry, forgive me, minta maaf kepada negara-negara yang pernah mereka jajah, atau Jerman kepada Yahudi. Dilakukan rekonsiliasi, ya, sehingga hubungannya jadi bagus, dan bahkan mereka bisa bekerja sama dengan manis sekali. Tidak boleh ada perkataan antisemit, ada perkataan anti-Yahudi, atau menyebut Niger, atau ya, jadi kata-kata Niger sama ya. Amerika pun melakukan rekonsiliasi, Eropa melakukan rekonsiliasi terhadap budak-budak atau Afrika, bahkan dimakmurkan sekarang. Tidak boleh di sini, tidak boleh kata Niger, negro, dan kata apa tadi, dasar Yahudi lu, gitu. Nggak boleh tuh ya, 2 kata itu. Nah, bahkan ketika orang-orang Islam di Eropa ini sudah bikin masalah pun nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Islam ini. Bentar ya. Oke, saya matikan dulu karena sakit sekali kupingnya. Nah, jadi ya,
Jadi nggak boleh ya, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan diskriminasi, perkataan-perkataan diskriminasi, udah nggak boleh. Beda sama kalau di Indonesia, nanti saya tunjukkan kepada Anda, ya. Dan kalau Anda lihat, Jepang pun minta maaf, ya. Orang-orang itu mengakui, walaupun mereka superior, mereka mengakui kesalahan mereka. Belanda pun minta maaf, Amerika pun minta maaf kepada orang-orang Indian, Australia pun minta maaf kepada orang-orang aborigin. Rekonsiliasi. Tapi tidak ada satu kata pun permintaan maaf mewakili orang Islam kepada orang-orang yang dibunuh dari zaman Muhammad sampai dengan zaman Ottoman Turki. Tidak ada satupun orang Islam meminta maaf atas kekejamannya kepada orang-orang minoritas di Indonesia. Nggak ada yang minta maaf, ya, nggak ada minta maaf. Kalau ada satu dua itu namanya personal, beda. Dia namanya tahu diri, tapi nggak ada yang cerita begini nih, ya. Seperti ini, Jokowi, oh itu bukan Islam, enggak, nyatanya dia Islam, si teroris-teroris ini, ya. Pernah nggak Gus Dur minta maaf? Bahkan Gus Dur aja nggak pernah bilang, kami orang Islam mewakili teman-teman kami minta maaf. Nggak ada. Nggak ada presiden-presiden Indonesia yang Islam itu mewakili orang Islam meminta maaf kepada orang-orang minoritas. Nggak ada Indonesia meminta maaf kepada korban tragedi 98. Nggak ada, nggak ada orang Indonesia maaf, nggak ada ya. Saya nggak fitnah, nggak pernah ada. Tunjukkan bahwa sini kalau ada ya, tunjukkan bahwa sini linknya nanti saya tampilkan. Harus minta maaf, nggak ada. Tapi kalau Anda lihat orang-orang ini, orang-orang yang berpikiran maju ini, mereka bisa melakukan rekonsiliasi, meminta maaf. Ya, Raja Belanda pun meminta maaf. Ya, bahkan, wah malah sekarang begitu minta maaf